Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafka Saliman Al-Farizi. Sekolah saya dari SMKN 2 Bale Endah dan jurusan saya Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengenalan jaringan komputer, Cisco Packet Tracer, dan TCP/IP. Sebelum lanjut ke materi, ada 3 materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu mengenai fondasi jaringan komputer, pengenalan Cisco Packet Tracer, dan model TCP/IP. Materi yang pertama, fondasi jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung untuk memfasilitasi pertukaran data dan komunikasi antara perangkat secara efisien. Tujuan utamanya berbagi data, sumber daya, dan komunikasi real-time antar pengguna. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi kerja, mendukung kolaborasi tim, serta memberikan aksesibilitas informasi dari mana saja dan kapan saja. Evolusi jaringan komputer. Nah, dari teman-teman yang belum tahu, jaringan komputer ini berkembang dari skala lokal LAN menjadi area luas global yaitu WAN, yang menghubungkan jutaan perangkat worldwide. Relevasi di era digital. Jaringan komputer menjadi infrastruktur kritis yang menopang transformasi digital, bisnis online, dan komunikasi global modern saat ini. Jenis-jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan ini yang biasanya dipakai oleh perangkat-perangkat komputer meliputi LAN, Local Area Network, jaringan lokal dengan jangkauan terbatas, ideal biasanya dipakai untuk kantor atau gedung perkantoran kecil. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang cakupannya lebih luas daripada LAN, menghubungkan beberapa lokasi, contohnya kota. Terus yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, jaringan global dengan jangkauan internasional. Bisa menghubungkan jaringan di berbagai negara. Yang keempat ada Personal Area Network, yaitu PAN, jaringan pribadi untuk perangkat personal seperti smartphone dan laptop pengguna. Yang terakhir ada WLAN, Wireless Local Area Network, jaringan nirkabel berkecepatan tinggi, memberikan fleksibilitas tanpa kabel koneksi tetap. Jadi, WLAN ini merupakan jaringan nirkabel berkecepatan tinggi yang tidak membutuhkan kabel lagi untuk terhubung dengan komputer atau perangkat lain. Komponen dan perangkat jaringan. Nah, komponen dan perangkat jaringan ini penting untuk dapat terhubungnya suatu komputer ke dalam jaringan. Yang pertama ada server, yaitu pusat penyimpanan dan pengelolaan data untuk seluruh jaringan komputer secara terpusat dan efisien. Yang kedua ada router, mengarahkan paket data antar jaringan berbeda untuk memastikan pengiriman data tepat sasaran. Yang ketiga, kabel dan perangkat terminal, media transmisi data yang menghubungkan semua komponen jaringan untuk aliran informasi yang lancar. Yang keempat ada switch, menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal untuk komunikasi data yang optimal. Yang kelima ada modem, mengubah sinyal analog menjadi digital agar data dapat ditransmisikan melalui berbagai medium jaringan. Topologi jaringan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis topologi jaringan yang biasanya untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer seperti di lab sekolah, perkantoran, ataupun warnet. Topologi-topologi ini ada 5 jenis, yaitu topologi bintang, topologi cincin, topologi pohon, topologi bus, dan topologi mesh.
Pada materi kedua, yaitu tentang Cisco Packet Tracer, saya akan menjelaskan apa sih Cisco Packet Tracer itu, dan saya akan membuat cara instalasi Cisco Packet Tracer dari web, dan juga tentang pengenalan jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Nah, definisi dan fungsi utama dari Cisco Packet Tracer ini adalah untuk simulasi jaringan komprehensif, untuk simulasi, pembelajaran, dan testing jaringan secara real time dengan antarmuka user friendly. Keunggulannya yaitu gratis, mendukung berbagai sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan menyediakan tools lengkap untuk praktik networking. Relevansi industri IT menjadi standar pembelajaran dan sertifikasi Cisco, sangat relevan dan kebutuhan industri IT dan profesional networking modern. Nah, fitur dan kemampuan Cisco Packet Tracer yaitu pertama, simulasi real time. Jadi, kita dapat melihat perangkat yang bergerak langsung dalam jaringan untuk pembelajaran yang interaktif yang mendalam. Yang kedua, antarmuka drag and drop, memudahkan pembuatan topologi jaringan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang rumit. Yang ketiga, kolaborasi multipengguna, bekerja bersama dalam satu proyek untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran tim. Yang keempat, perpustakaan perangkat. Ribuan perangkat jaringan tersedia untuk merancang berbagai skenario jaringan yang kompleks. Yang terakhir, alat troubleshooting, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jaringan secara efektif dan sistematis. Nah, untuk tutorial dasar dari Cisco Packet Tracer ini akan saya jelaskan dalam bentuk video. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara instalasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kalian buka Google Chrome kalian, lalu ketik namanya komputer networking nodes. Setelah kalian buka, ada link paling atas yang menjelaskan download Packet Tracer 9.0.0 NL Previous version. Kalian buka. Nah, di bagian sini ada link download Cisco Packet Tracer for Windows. Kalian klik. Nah, setelah diklik, otomatis mendownload Cisco Packet Tracer. Tinggal kalian tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa langsung buka Cisco Packet Tracer. Nah, setelah kalian menginstal Cisco Packet Tracer, lalu kalian membukanya, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau mau menggunakan Cisco Packet Tracer secara online, kalian harus gabung ke Networking Academy, yaitu Cisco-nya langsung, atau kalian mau menggunakan cara simple, yaitu tinggal mematikan internet kalian atau wifi kalian, lalu login ulang Cisco kalian. Nah, setelah kalian masuk ke dalam Cisco Packet Tracer, di sini ada logical dan fisikal. Untuk fisikal, ini seperti konfigurasi jaringan secara real time. Contohnya, pada saat pemasangan router atau PC akan menjadi objek seperti ini. Objek nyata. Kalau di logical lebih ke dua dimensinya aja. Nah, di sini saya akan mencoba cara menghubungkan dua komputer, dua PC. Di sini ada kabel copper straight through, cross, fiber,
telepon, koaksial, serial DCE, DTE, oktal, IoT, USB. Karena di sini ada kabel yang otomatis terpasang, kita menggunakan kabel yang otomatis saja. Nah, seperti ini teman-teman. Halo semuanya, di sini saya akan membagikan jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco ini kita akan menggunakan pada bagian logikal ya teman-teman. Nah, untuk jaringan sederhana kita akan menggunakan satu switch dan 2 PC. Nah, setelah seperti ini, lalu sambungkan dengan kabel. Nah, setelah seperti ini, gimana sih cara dua komputer ini bisa saling berbagi data atau informasi? Kita coba dulu dalam Cisco Packet Tracer ini, di ujung kiri atas, terutama yang bagian logo pesan ini, dapat digunakan untuk mengirimkan simulasi pesan dari PC ke PC lain. Nah, di sini PC 1 has not functional port. Berarti gagal ya teman-teman. Kenapa bisa gagal? Karena kedua PC ini belum memiliki IP address atau alamat IP. Nah, apa sih IP address itu? IP address itu kayak sebuah alamat agar si suatu PC dapat memberikan data ke PC lain. Karena kalau misal kita ngasih pesan tapi kita gak tahu alamatnya kemana, tentunya paketnya bakal hilang gitu aja dan gak bisa dikirim. Makanya IP address itu penting karena untuk membagi data atau informasi ke alamat tertentu. Untuk mencobanya, kita akan mencoba di PC 0 ini menggunakan IP 192.168.1.1.1. Nah, pada PC 1 kita akan menggunakan IP 192.168.1.2. Nah, setelah seperti ini, langsung aja kita masukin IP address ke setiap PC ini. Nah, untuk pembelajaran tentang IP address lebih lanjut, saya akan memberitahu pada materi selanjutnya mengenai IP address dan subnetting. Untuk sekarang, karena ini dalam materi jaringan sederhana, saya hanya akan menunjukkan bagaimana sih cara suatu komputer dapat berbagi data, informasi, ataupun berkomunikasi. Nah, pada menu PC ini, kita masuk ke desktop, lalu ada IP configuration, dan isi IPv4 address dengan yang tadi ini. Kita isi 192.168.1.1. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa subnet masknya juga diklik. Subnet masknya akan otomatis menjadi 255.255.255.0. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut ke PC 1. Masukkan IP address PC 1 yang ada di bawah ini. Nah, kita masukkan di IPv4 lagi ya. 192.168.1.2. Subnet masknya juga sama. Nah, setelah seperti ini, kan kedua PC ini udah dapat IP address. Kita coba mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, successful ya. Berarti
kedua PC ini udah bisa saling membagi data atau informasi karena kedua PC ini sudah memiliki alamat IP yang sesuai. Nah, selain di Cisco juga, selain menggunakan pesan ini, kita dapat menggunakan ping pada desktop, lalu command prompt, lalu ping ke IP address yang kita mau kirim datanya. Ping 192.168.1.2, lalu enter. Nah, jika seperti ini, berarti kita berhasil mengirimkan pesan ke alamat tujuan. Nah, reply from. Nah, kita coba dari PC 1. Ping ke PC 0 yaitu 192.168.1.1, lalu klik enter. Nah, reply from juga ya teman-teman. Berarti pesan ini udah dapat terkirim ke alamat tujuan yang kita tulis di sini. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau ngirim tapi kita nyoba alamat IP lain yang nggak tahu siapa penggunanya? Kita coba ping ke alamat asal aja. Di sini saya akan mencoba 192.168.1.3. Nah, gak bisa ya teman-teman, gak kekirim karena alamat yang dituju itu gak jelas siapa penggunanya dan alamatnya juga mungkin belum ada yang pakai, jadi bakalan request timeout atau RTO seperti ini. Nah, sekian jaringan sederhana dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya akan sampaikan pada video ini yaitu tentang TCP/IP. Yang ketiga, ada materi TCP/IP atau Transport Control Protocol dan Internet Protocol. Pemahaman TCP/IP. Pengenalan TCP/IP. TCP/IP juga dikenal sebagai protokol internet. Merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Fungsi utamanya yaitu TCP/IP lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI. Fungsi utamanya yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Sebenarnya apa sih perbedaan di antara OSI layer dan TCP/IP model? Untuk OSI layer memiliki 7 lapisan yang berbeda, sedangkan di TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan hingga 5 lapisan. Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan di antara OSI layer dan TCP/IP ini. Hanya di TCP/IP lebih mempersingkat dan menggabungkan dari 3 lapisan OSI layer yaitu application, presentation, dan session agar lebih mudah dimengerti oleh penggunanya. Lapisan model TCP/IP. Yang pertama, application layer. HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna akhir untuk komunikasi jaringan. Yang kedua, transport layer. TCP/IP dan UDP mengelola pengiriman data dengan kontrol aliran serta memastikan keandalan komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, internet layer. IP dan ICMP
menangani routing paket data serta navigasi melalui jaringan internet secara efisien. Yang keempat, link atau network access layer, Ethernet dan PPP menangani transmisi fisik data melalui media jaringan dan perangkat keras jaringan. TCP versus UDP protokol. Karakteristik TCP berorientasi koneksi, andal, lebih lambat, cocok untuk data penting yang memerlukan akurasi tinggi. Sedangkan karakteristik UDP tanpa koneksi, cepat, tidak andal, ideal untuk streaming dan aplikasi real-time yang toleran terhadap kehilangan paket. Perbandingan teknis, TCP memiliki header lebih besar, sequencing terstruktur, flow control yang ketat, berbeda dengan UDP yang sederhana dan efisien. Penerapan praktis, TCP digunakan email, web browsing, transfer file, UDP untuk video streaming, VoIP, gaming online yang membutuhkan kecepatan tinggi. Itu tadi adalah tiga materi yang telah saya sampaikan mengenai network fundamental. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau banyak kekurangan dalam video ini karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.